Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallahi usikum iyaya bittaqwallahi ittaqullaha haqqa tuqatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi penyakit yang berada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Saudara-saudara kaum muslimin yang sedang berbahagia, di zaman modern sekarang ini, banyak para sarjana yang berusaha menguji tentang kebenaran ajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Banyak kaum cendekiawan yang membicarakan ajaran agama dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Mereka menganalisa ajaran-ajaran agama atau bahkan terkadang menguji kebenaran agama dengan berbagai ilmu pengetahuan yang super canggih. Tetapi kita sebagai kaum muslimin tidak perlu merasa khawatir ataupun cemas. Agama kita dikaji dengan ilmu apapun, dengan ilmu modern yang super mutakhir pun. Agama kita, agama yang hak, agama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan sanggup disoroti dengan ilmu pengetahuan yang manapun, bahkan semakin dianalisa dan dikaji dengan berbagai ilmu pengetahuan, justru insya Allah akan semakin terbukti kebenaran ajaran-ajaran agama yang dibawakannya. Di samping itu, saudara-saudaraku sekalian, agama kita adalah agama ilmu pengetahuan yang menjadikan sebagai jiwa dan tulang punggungnya. Karena itu, tanpa dengan ilmu, siapapun tidak akan bisa memahami dan menghayati ajaran agama Islam dengan baik. Dan karena itu pula justru keharusan Islam dikaji dengan secara ilmiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ilmu hayatul islami wa ilmatutin. Ilmu itu jiwa Islam dan tiang tonggak agama. Kaitan puasa dengan kesehatan. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu di antara ajaran agama yang banyak dianalisa oleh para sarjana ialah ajaran untuk berpuasa. Mereka menyelidiki perintah puasa dalam Islam dengan ilmu kesehatan ataupun ilmu kedokteran. Mereka mengkaji tentang hikmah dan manfaat puasa untuk kesehatan. Aneh bin ajaibnya, agama kita yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak abad ke-6 ternyata tidak sedikit pun gentar menghadapi sorotan-sorotan ilmu pengetahuan modern. Terungkaplah kemudian kebenaran-kebenaran Islam yang cocok dengan ilmu pengetahuan. Jadi, memang tidak salah apa yang dikatakan oleh Profesor Huxley bahwa sains atau ilmu yang sebenarnya dan agama yang sebenarnya adalah kembar. Apabila satu di antaranya keduanya terpisah, tentu akan mati. Khususnya ajaran Islam yaitu puasa sangat cocok dianalisa dengan ilmu kesehatan. Sebab kaitan antara puasa dengan kesehatan memang sangat erat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Mi'an dari Abu Hurairah mengakui hal ini dengan sabdanya, Sumu tasihhu, artinya berpuasalah maka kamu akan sehat. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim dari Syaddad Abu Abdillah, beliau katakan pula, Alaikum bisawmi fa innahu mahsanatul lil uruqi wa madhabatul lil ardi. Artinya, hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu dapat memperbaiki urat-urat dan menghilangkan penyakit. Malah tidak hanya berpuasa, tetapi banyak ajaran Islam yang lain-lain seperti bertohara atau bersuci, ajaran hitan, ajaran sholat, itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan.
Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menerangkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Manfaat mengurangi makan dan minum. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu aspek dari puasa ialah al-imsaku amil akli wasyurbi, yang artinya menahan diri dari makan dan minum di waktu siang hari. Maka dengan puasa kesempatan kita untuk makan dan minum menjadi berkurang sekitar 50% dari waktu yang biasa. Karena itu dengan puasa kita dilatih untuk mengurangi makan dan minum. Dan sesungguhnya prinsip mengurangi makan dan minum tidak saja harus kita kerjakan di bulan puasa, tetapi juga di luar bulan puasa. Agama kita mengajarkan wakulu washrobu wala tusrifu, yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kalau kita makan atau minum, kadang-kadang kita hanya makan atau minum yang masuk ke dalam lambung atau perut besar kita, tetapi hal-hal lain juga sering ikut masuk, antara lain kuman-kuman penyakit. Tetapi dengan berpuasa kita menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi kemungkinan masuknya kuman penyakit ke dalam organ tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perut adalah tempat penyakit dan penjagaannya adalah pangkal kesehatan. Sabda Rasulullah ini dibenarkan sepenuhnya oleh kaidah kesehatan dari kedokteran yang menyebutkan bahwa mencegah penyakit adalah lebih baik dari mengobatinya. Khalifah Umar Ibnul Khattab berkata pula, tahan dan kuasailah nafsu lambungmu, karena dialah yang merusak jasad, mendatangkan penyakit, dan menyia-nyiakan sholat. Saudara-saudaraku, makan dan minum berlebihan menyebabkan orang terkena serangan penyakit dan merasa lebih mudah untuk tertidur atau merasakan kantuk. Kemudian konsentrasi dan kemampuan berpikirnya pun melemah. Rasulullah sendiri juga mengatakan, ilmu dan akal tidak mungkin ada beserta lambung yang penuh dengan makanan. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, janganlah kamu matikan hatimu dengan banyak makan dan banyak minum. Karena hati itu laksana tanaman yang dapat mati bila mana kebanyakan air. Kemudian di samping itu, keadaan terlampau kenyang oleh makanan dan minuman dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Dalam hal ini Nabi juga memperingatkan, janganlah kamu kenyang dengan makanan kemudian makan lagi, karena asal tiap penyakit ialah makanan terlalu kenyang. Ancaman yang biasa terjadi karena terlalu banyak makan ialah badan menjadi terlalu gemuk, dan kegemukan selain merusak kecantikan, ia juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebab daging dan lemak yang di luar ukuran itu dapat menghimpit organ dalam tubuh seperti paru-paru yang mengakibatkan sulitnya bernafas. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian mendadak. Tetapi dengan berpuasa, insya Allah semua ancaman ini dapat kita hindarkan. Sebab puasa tidak lain sebenarnya apa yang dalam ilmu kedokteran disebut diet yang harus dilakukan oleh orang yang mengalami kegemukan. Kemampuan berpikir bertambah. Dengan berpuasa perut kita menjadi kosong, dan perut yang kosong karena puasa ini juga tidak sedikit faedahnya bagi kesehatan kita. Kalau perut kita kosong, lambung dan saluran pencernaan tidak lagi bekerja dengan berat, maka volume darah yang seharusnya digunakan
untuk proses pencernaan pada waktu perut berisi dapat dialirkan ke organ-organ lain, terutama otak. Otak itu memerlukan darah paling banyak untuk melaksanakan fungsi normalnya. Dan akibat sirkulasi darah yang ke otak bertambah, maka daya konsentrasi dan kemampuan berpikir kita pun bertambah. Sering kita dengar atau bahkan kita alami sendiri barangkali bahwa inspirasi dan karya-karya bermutu banyak dihasilkan dalam bulan suci Ramadan. Itulah pula sebabnya pelajar mahasiswa yang sukses dan berprestasi dalam studi mereka masing-masing, tidak sedikit di antara mereka juga terdiri dari pelajar atau mahasiswa yang ahli dalam berpuasa. Pepatah Latin mengatakan plenus venter non studet lebenser, yang artinya orang yang perutnya penuh berisi makanan akan sukar untuk belajar. Pendapat para sarjana mengenai berpuasa. Sarjana Barat dan sarjana Timur banyak melakukan penyelidikan atau penelitian tentang manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Salah seorang di antaranya Dr. Otto Buchner, seorang ahli bangsa Jerman. Dari penelitiannya terhadap kurang dari 2.500 orang pasien, dia kemudian menarik kesimpulan antara lain: 1. Puasa itu mempengaruhi sel-sel baru atau dapat mempengaruhi pertumbuhan sel baru. 2. Puasa itu mempengaruhi darah dan menyebabkan zat lemak yang ada di dalam darah menjadi normal. 3. Puasa menyebabkan turunnya temperatur badan. 4. Puasa membuat denyutan jantung menjadi normal. 5. Puasa mempengaruhi hati dan mengatur empedu. 6. Puasa mengurangi banyaknya zat asam dalam mah dan memperkecil pencernaan. 7. Puasa mengurangi kegiatan kelenjar kelamin sehingga nafsu seks menjadi turun. 8. Puasa mengurangi pekerjaan kelenjar gondok dan memperkecil sel-selnya. Dr. A. Aziz Ismail menerangkan bahwa puasa merupakan obat bagi gangguan usus yang berkepanjangan dan yang terganggu akibat minuman keras. Puasa juga sebagai obat untuk mengurangi bertambahnya berat badan atau obesitas, obat untuk terjadinya sakit kencing manis, obat tekanan darah tinggi, dan sakit jantung. Kemudian Dr. Muhammad Ad-Dawahiri, dosen penyakit kulit pada Cairo University, menegaskan pula bahwa ada hubungan yang erat antara makanan dan penyakit kulit. Puasa mengurangi air dalam tubuh dan darah, pada akhirnya mengurangi kadar air dalam kulit. Dengan sedikitnya air di dalam kulit, hal ini membuat kulit bertambah kekuatan untuk melawan penyakit kulit yang mengancam dirinya. Dan dengan begitu memperkecil meluasnya penyakit kulit. Memperkecil resiko penyakit kulit ke seluruh tubuh. Karena itu puasa adalah salah satu penghalang yang paling ampuh bagi penyakit kulit. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Jadi ibadah puasa sangat memiliki manfaat yang sangat besar bagi organ tubuh kita, bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus membiasakan berpuasa. Dan mulai sekarang Balai Kesehatan mulai berkembang dengan menggunakan puasa sebagai salah satu metode pengobatan pokok, seperti yang diajarkan oleh Dr. Hayes Lachman, Dr. Muller, and seorang ahli kesehatan terbesar Amerika, Dr. MC Pedown. Orang yang terakhir ini berkata bahwa penyakit yang lebih banyak dapat diobati dengan puasa ialah penyakit perut atau penyakit yang berkaitan dengan organ pencernaan manusia. Puasa untuk pengobatan penyakit perut ini bagaikan tongkat ajaib yang dengan segera dapat menyembuhkannya. Maka dengan semua ini memang benar apabila
apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sejak abad ke-6 yang lalu. Summu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Ini membuktikan bahwa beliau memang Rasul Allah yang benar dan hak, dan bahwa agama Islam yang dibawanya juga hak dan benar. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kita kerjakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerimanya, dan di samping itu bermanfaat bagi pembinaan kesehatan tubuh kita masing-masing. Nabbahaniyallahu wa iyyakum min naumatil ghafilin wa hasyarani wa iyyakum fi zumrati ibadihis sholihin wa ghafara lana ajma'ina birahmatihi wa huwa arhamur rahimin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.